Pak Man, asal mula Sangket tuh sebenarnya kayak gimana Pak Man? Kok bisa dipanggil Sangket gitu loh? Kenapa Pak Man terjun ke dunia perotomotifan? Ada alasan tertentu nggak nih? Sebenarnya kakek legend nih dihidupkan dari tidurnya yang dulu nih. Sebenarnya pengen diapain nih Pak Man? Adakah drag resmi atau gimana nih Pak Man? Bisa dijelaskan dikit? Alright cuy, kembali lagi bersama saya Inyong di Jogger Family nih cuy ya. Jadi seperti requestan dari kalian nih, jadi sudah dikabulin nih, kita akan ngobrol santuy bareng Pak Man Sangket nih cuy ya. Jadi kebetulan hari ini beliau lagi free dan kebetulan kita ada di tempatnya Pak Man, yaitu di rumah kayu Bang. Nah jadi inilah rumah sendiri Pak Man. Jadi kebetulan tempat ini dan ruangan ini baru jadi banget nih Pak Man. Baru sebulanan lah. Nah, jadi yang sempat dibikinin vlog sama Pak Man juga nih. Nah, jadi kali ini kita akan ngobrol santuy bareng Pak Man. Jadi kita akan bahas-bahas seputaran bengkel nih Pak Man. Ya, bahas-bahas bengkel. Mungkin sebagian besar sudah tahu mungkin ya, kita tuh membahas tentang tahunnya terbentuknya bengkel ini dan motor ini apa-apa aja bisa di sini, dan untuk budget mungkin kita akan bahas Pak Man. Ya, gitu dah pokoknya aja. Jadi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe aja dan tontonnya santuy aja cuy ya. Mungkin kita langsung aja ke poinnya bersama Pak Mani. Sebelum kita lanjut ke pembahasan di motor, mungkin kita awali dengan perkenalan dulu nih. Mungkin yang buat kalian nggak tahu nih siapa nih Pak Man, dan bisa dibeberkan nggak dikit Pak Man, nama lengkap atau umur boleh bebas Pak Man. Nama lengkap dulu Pak Man. Nama lengkap, nama sekolah nih. Kalau nama di kakak Nyoman Sudarso. Sudah sering dipanggil Pak Man Sangket. Nah, jadi kayak gitu ya. Buat kalian yang pasti sebagian besar kalian tahu nih Pak Man Sangket tuh siapa sih, mekanik handal Bali nih Mas. Nah, jadi Pak Man, asal mula Sangket tuh sebenarnya kayak gimana Pak Man? Kok bisa dipanggil Sangket gitu loh? Ada arti tertentu nggak tuh Sangket itu Pak Man? Kalau dari artinya sih enggak ada ya. Itu panggil-panggilan dari teman aja dulu. Artinya dari teman-teman kumpul-kumpul gitu aja. Artinya dari sejarahnya cuma itu aja. Jadi cuman ya nama-nama julukan lah Pak Man nggih. Berarti nggak ada arti tertentu, tapi Dari kecil itu kan banyak punya nama julukan. Yang ini aja yang terakhir. Gitu ya. banyak banget berarti yang inilah yang sampai saat ini Pak Man memakai ya tuh namanya Sangket Moto gitu loh. Nah, jadi Pak Man mau nanya nih Pak Man, sebenarnya untuk Sangket Moto ini sebenarnya tuh memang bengkel khusus balap atau gimana Pak Man? Umumnya nih untuk awal dulu nih. Awalnya sih memang kita bikin bengkel, rencananya memang untuk bengkel-bengkel biasa sih seharusnya. Harian, terus ada hobi-hobi kecil bersama teman-teman dulu, itu sih awalnya. Dari semenjak buka itu langsung sudah garap-garap motor untuk ya memang dari dulu. Dan sekarang fokus ke kerjaan harian juga. Ya, Berarti nggak fokus kepada motor balap aja. Kalau misalnya ada yang masuk buat harian atau ganti oli atau gimana, service ringan bisa Pak Man. bisa tetap untuk divisi balap ada, divisi harian ada, dan terakhir nih baru bikin untuk divisi bubutnya untuk harian. Itu aja sih. Jadi kebetulan Pak Man juga kemarin mau beli mesin Pak Man nih. Udah datang Man. Udah mesin bubut udah, denonya kan sudah. Lengkap semua nih buat kalian yang pengen garap motor, bisa datang ke Sangket Moto dan sudah lengkap semua, bisa langsung datang aja. Kontak-kontak Pak Man-nya. Nah, jadi kayak gitu Pak Man. Jadi kita langsung ke bahas ke tahun pembentukan Sangket Moto sih Pak Man. Nah, sebenarnya Pak Man ingat nggak tuh tahun bentuknya Sangket Moto tahun berapa gitu? Mulai buka bengkel Sangket Moto itu tahun 2009 Januari. 9 ya Januari. Tapi untuk posisinya udah di tempat Sudah di tempat ini. Untuk bengkel kan yang sebenarnya dulu itu masih zaman SMA sudah mulai bangun bengkel sambil jalan gitu, karena dulu kan kalau kita ngomongin modal itu sangat sulit gitu. Uangnya dulu sangat sulit, terus sambil jalan dari SMA mulailah gali-gali tempatnya itu, karena dulu tempatnya itu kan tinggi itu, tanahnya memang tinggi, terus diturunin dari kelas 2 SMA kecil-kecilan gitu aja. Artinya ada waktu gali, akhirnya tahun 2006 lulus,
sekolah lagi setahun di Pegri, ada career center itu. Terus 2006 2007 kerja sampai 2008 sampai 2009 akhir itu langsung buka. Sampai 2008 akhir 2009 buka bengkel. Ya, Jadi, 2 tahun jadinya. jadi mau tanya nih Pak Man, sebenarnya ada, kalau kasaran dibilang tuh ada keturunan ini nggak Pak Man, mekanik mungkin dari leluhur Pak Man atau bapak atau ayah atau Kalau bapak sebenarnya bangunan dan tukang kayu. Eh, Sebagian besar sih semua orang bangunan aja sini. Nggak ada jadi mekanik, cuma tiang aja yang pertama di sini jadi mekanik gitu. Ya. sebenarnya Pak Man ada gini nggak, feeling dari dulu mau buka bengkel nih, kenapa Pak Man terjun ke dunia perotomotifan, ada alasan tertentu nggak nih? Memang senang otomotif dari SMP. Dari SMP emang udah suka utak-atik motor bapak sih terutama. Motor bapak. Itu dijadiin balap atau gimana Pak Man? Enggak sih, pakai arian gitu aja. Kalau zaman dulu tuh memang ada sih liaran, mungkin karena tidak terlalu nakal yang dulu ya, polos lah setidaknya zaman dulu tuh aneh paling berkesan ngabong-ngabong motor gitu kan, angkat yang jauh Willy, bicara anak pidan orang angkat bocok kan, angkat bocok berarti seperti dulu tuh kan sih, tuh kan mana tuh pidan. Iya, itu termasuk hobi juga Pak Man ya? Udah dari SMP tuh main motor kayak gitu. Udah nakal dari dulu artinya gitu. Tapi saat ini Pak Man nggak nakal sih, malahan sudah meraih beberapa prestasi juga di bidang otomotif juga cuy. Jadi beberapa keunggulan dari Sakit Moto ini kita akan bahas detail ntar di akhir video mungkin Pak Man, atau di pertengahan video. Nah jadi Pak Man, sebenarnya dulu nih untuk bengkel Sakit Moto nih memang di Metek kah atau gimana Pak Man asal mulanya? Nah, kalau pengerjaan motor-motor kan sesuai dengan zaman. Kalau yang pertama itu zamannya trek-trekan Supra, Grand, nah kita ikut. Ada zaman-zaman trek-trekan Satria, kita ikut King itu terus ikut. Mengikut ya arus saja dan lebih jeli melihat peluang aja sih sebenarnya. Kalau sekarang peluangnya Metik ya kita ikut di Metik. Kalau sekarang yang ramai Metik, sedangkan yang kita kerjakan masih Supra dan Grand kan kalah kita gitu. Dari segi ya pokoknya cari peluang aja ya, apalagi kondisi seperti sekarang ini, imbas corona ini kan sangat terasa, jadi cicil lah cari selahnya gitu. Dan itu alasan Pak Man. Dan ingat nggak Pak Man, motor pertama Pak Man garap motor balap dulu, motor apa dulu gitu? Kalau dulu yang pertama garapannya itu Honda Star. Ya, Honda Star itu sih garapan yang pertama. Terus ada Shogun SP, Shogun Kancil yang kayak itu aja. Satria. Habis itu mulai beralih ke FU, MX gitu-gitu. Terus berkembang sampai sekarang akhirnya di NMAX dan Vespa yang lama ya. Motor pertamanya sampai saat ini Pak Man. Nah, jadi sekarang dan dominannya sekarang motor Matic Pak Man untuk sekarang Pak Man. Untuk sekarang masih banyak yang bikin Matic kan. Mungkin bisa dipakai Arian juga sama yang punya. Untuk motor balap kan ya kurang begitu banyak. Kebanyakan orang bikin motor sekarang biar bisa dipakai sekolah, biar bisa pakai touring, bisa pakai trek-trekan kecil-kecilan itu biar bisa juga gitu. Jadi kebetulan di Pesangket Moto ini ada motor yang terkenal, itu yang pertama ada Vespa Tridatu Bang ya. Ya Vespa Tridatu yang pertama ada Vespa Pinky. Ya mungkin kalian tak ketahui lah, ada Vespa Mama Gempi lah gitu. Itu adalah motor-motor garapan Pak Man Sangket, dan kebetulan pasti kalian ketahui lah motor itu garapan di mana. Nah gitu. Pak Man mau nanya nih. Jadi untuk kesulitan di motor Matic sama motor yang dulu nih yang mana Pak Man? Yang lebih sulit tuh? Kalau Tingkat kesulitan ya? Kalau tingkat kesulitannya masih seputaran itu aja. Artinya kita tetap dari dulu tuh memang setiap motor tuh kita pelajari. Artinya kita cari
cari kekurangan motor itu di mana, itu yang kita perbaiki gitu. Artinya sambil jalan, jadi kita nggak bisa bandingin motor yang dulu tuh, motor yang dulu lebih gampang, motor yang sekarang lebih sulit. Nggak. Harus terus belajar kita, terus belajar. Namun ada sedikit kendala sekarang, bedanya sekarang sama dulu tuh, kalau dulu bebas paman nyoba motor di kayak di Baho itu dulu bebas, sekarang udah sangat sulit. Nyoba motor sekali aja udah ada yang komplain kayak gitu. Kendalanya di situ sekarang mungkin karena perkembangan tempat itu juga, tempatnya juga banyak pemukiman sekarang. Kalau dulu kan memang sepi di sana, nggak ada pemukiman, memang sawah semua. Kalau sekarang udah banyak pemukiman, jadi kebanyakan komplainnya daripada geraknya kita gitu. Itu aja sih, semakin sulit geraknya. Itu mungkin kendala-kendala saat Pak Man di bidang otomotif dan perbengkelan Pak Cia gitu. Jadi Pak Man mau nanya nih, mungkin beberapa teman-teman di rumah yang pengen nanya sebenarnya gerak motor di Sangket itu berapa sih Pak Man? Nah, jadi kita akan bahas nih. Sebenarnya ini di motor di bengkel Sangket ini sebenarnya garap di apa aja nih Pak Man? Bisa dijelaskan dikit. Untuk harian touring mungkin gitu. Untuk harian touring, untuk bawa-bawa sekolah itu kan ada setiap motor itu kita punya paketan seperti itu. Jadi untuk yang di bawah 150 cc itu biasanya mulainya dari 1 juta sampai 1,5 juta, tergantung motor juga. Terus kalau NMAX itu bisa mulai dari 2,5 itu bisa. Kalau itu ini hitungan bore up ya. Kalau lebih murah dari itu sebenarnya bisa. Paman sih bisa aja. Kalau kita bermain harga yang murah tuh paman bisa aja, karena apa, alat kan kita semua udah punya juga. Kalau ngolter gak jauh-jauh, jadi cuma paman pengennya menjaga harga aja sih, biar nggak terlalu murah. Jadi teman-teman bengkel yang lain biar nggak keteteran juga ntar kalau terlalu murah gitu. Itu aja sih, biar paman lebih tinggi harganya dari bengkel-bengkel yang lain tuh nggak apa-apa. Yang penting ownernya puas juga Pak Man. Ya, yang penting ownernya puas dan teman-teman bengkel semua kebagian juga kerjaan gitu. Biar nggak, kalau Pak Man yang murah ntar dikejarnya ke sini semua, teman-teman bengkel yang lain kan kalau dia lebih ngejar lebih murah kan sulit juga gitu. Makanya Pak Man nggak mau sebenarnya untuk perang harga itu, nggak mau, tetap standarnya lebih tinggi di sini untuk harganya gitu. Nah, jadi itu sedikit tanggapan dari Pak Man. Untuk lebih jelasnya mungkin DM bersama Pak Man lewat WA biar komunikasi lebih nyaman tentang untuk di bagian berapan mungkin, atau bagian motor-motor kalian yang pengen digarap di motor kalian lah sebenarnya. Nah, jadi Pak Man masih kita membahas di seputar bengkel Pak Man. Nah, jadi sebenarnya nih kan sempat juga Sangket Moto ini ikut di Dragsmian Pak Man ya. Nah, jadi mau bahas Pak Man, itu ingat nggak Pak Man tahun berapa udah ikut terjun ke resmian Pak Man? Untuk resmiannya dari tahun 2011 yang pertama itu di Buleleng. Yang pertama ada resmian drag race di Bali itu. Pertama itu di Buleleng. Terus kayak kalau nggak salah ke Kelungkung larinya waktu itu. Kalau kayak dulu kan sepaket gitu dia, Buleleng, Kelungkung, Negaro, Serangan finalnya, atau Tabanan finalnya. Pokoknya 4 seri. Itu aja. Jadi kalau pas saat itu masih main motor apa tuh Pak Man pas saat resmian itu? Sudah bermain EPU udah tuh. Ya, Punya ini kakek legend Pak Man. ya kakak legend itu kan melawas tuh. EPU kakek legend itu udah Pak Man garap dari tahun 2010. Ya 2010 dan sampai sekarang masih di sini. Karena memang dia nggak ngasih untuk jual motor itu, biarin dia di bengkel gitu loh. Berarti itu motor bener-bener kesayangan Pak Man lah Pak Man. Ya memang meklu aja gitu loh. Itu motor-motor yang dulunya lagi hits lah zamannya Pak Man ya. Nah, pas saat itu berarti apa aja perolehan prestasi dari saat itu Pak Man? Yang pertama mungkin atau gimana Pak Man? Bisa dibeberkan lah dikit biar teman-teman di rumah tahu nih. Kalau pas race pertama itu karena kita
baru awal mengikuti, sebenarnya baru awal mengikuti. Waktu itu dapat sih seharusnya juara karena kita tahu eh, semacam dis lah sebenarnya. Misalnya waktu itu kan motor liaran kita pakai resmian, berarti kan CC-nya kadang-kadang ada lewat karena kita nggak hitung kan itu aja kita punya motor. Sebenarnya waktu itu panitianya bikin cuma pengen lihat antusias orang bengkel di Bali aja sih, nggak harus, belum ketat peraturannya waktu itu, tapi yang udah pulang duluan ya padahal dapat juara waktu itu. Mungkin kekurangan dari pas acara tersebut paman mungkin Ya, untuk kekurangan dari acara itu enggak, memang takut kena dis gitu loh, makanya lebih baik pulang aja, padahal nanti pas sudah selesai ini tetap dipanggil-panggil namanya tim kita udah pulang duluan gitu. Sama terus yang pada balapan selanjutnya udah mulai belajar dari pengalaman, udah mulai main CC, kita anak-anak di Bali itu semua main CC sekarang ya. paman. Jadi untuk mau tanya nih paman, untuk garapan di motor di sangket motor ini apakah gimana paman ya, misalnya ada yang masih sekolah nih paman pengen garap motor, apakah paman tetap menerima atau gimana paman? Masih SD mungkin yang pengen garap motor paman gitu, Kalau apakah ada batas tertentu nggak paman? paling SMP itu udah bisa, yang penting jangan pakai teriak-teriakan, tetap ada pengawasan dari orang tua. Biasanya kan kalau yang anak-anak kecil itu memang sama orang tuanya dia ke sini. Masalah pembayaran juga kan sama orang tua juga, gitu aja sih. Kalau yang udah besar-besar kan nggak gini, yang penting ada surat-suratnya lengkap itu aja. Jadi itu tanggapan Pak Man sendiri buat kalian yang masih pelajar yang pengen garap motor, mungkin harus bersama orang tuanya biar lebih aman Pak Man nih. Ya, kalau yang masih di bawah umur lah, masih di bawah umur. Kalau yang udah SMA itu kan udah apa biasa. Di location kalian di rumah nih ada nih yang mau nanya Pak Man. Sebenarnya kakek legend nih dihidupkan dari tidurnya yang dulu nih, sebenarnya pengen diapain nih Pak Man? Adakah drag resmi atau gimana nih Pak Man? Bisa dijelaskan dikit? Waktu ini kan motor tuh udah lama diam karena terakhir main di Karangasem, motornya kan motor jebol, habis main itu motornya dibongkar, tiang garap untuk pembelian alat-alatnya, pembelian piston, kroas dan pembuatan kop ulang. Terus setelah itu karena belum ada event, nggak tiang rakit, padahal alat-alat sudah lengkap semua, tapi nggak dirakit. Dan terakhir ini pas corona ini, karena biar ada aja hiburan gitu loh, sebenarnya untuk hiburan diri sendiri aja sih, artinya sekalian mengenang masa lalu, dan kasihan juga motornya dalam kondisi mesin jebol diam gitu loh. Dari semenjak jebol itu kan nggak dibongkar ya, cuma yang udah beli diamin gitu. Terus karena udah tahu yang rusaknya itu apa, udah kita beliin gitu loh. Terus kemarin itu kita bongkar, rakit kembali, itu aja sih, hidupin. Dan proses penghidupannya seperti yang teman-teman mungkin lihat, semuanya ada di YouTube-nya Pak Man. Bisa kalian cek di sana gitu. Itu sebenarnya hanya untuk bersukaria aja, gitu aja sih, biar pakai senang-senang aja sama tim, sama anak-anak, pakai kerekek gitu aja. Artinya kalau ada yang ngajakin main motor, wah buat apa, motor sudah tua sebenarnya, itu motor sudah tua, cuma tiang remajakan lagi, ganti gini, dan bukan ada tujuan untuk mau ngalahin ini enggak. Artinya itu memang untuk pakai hiburan, kita ngibur itu kan nggak harus mesti tarung juga, artinya seperti pengoleksi gitu jadinya, hidup motornya, kita taruh
kita pakai bikin video kayak gitu itu kan beli beli bensol, beli segala macam itu kan ada pengeluarannya juga, tapi imbasnya nah kesenangan dari teman-teman semua, dari teman-teman Sangket Mutu yang pas dari waktu dulu itu kita kan masih punya grup WA nih, grup WA dari tim Sangket Mutu kita yang dulu dari tahun 2009 itu kita masih tetap biasa kok, artinya persaudaraan dari dulu itu masih tetap ada sama yang lawas-lawas saja nih. Kalau yang baru-baru ini kan mereka punya grup WA sendiri. Kalau yang ini yang lawas tuh Pak Man punya dan Pak Man adminnya juga. Sesekali kayak kemarin tuh ngonten bareng Rama, Diki yang kayak gitu tuh. Itu salah satu jokinya si Kakek Legend, Pak Man. Ya, salah satunya bersama joki kayak gitu tuh. Jadi hubungannya kita tuh masih bagus sampai sekarang. Artinya kalau motornya nggak ada kan nggak ada yang kita bahas gitu lah, itu aja sih. Jadi itu sedikit pembahasan dari Kakek Legend, mungkin kita bahas sedikit aja, dan untuk kelengkapnya bisa DM aja ke Pak Man biar kita nggak terlalu membahas gitulah Pak Man ya. Oke, jadi Pak Man, jadi kita membahas ke suka duka nih Pak Man. Nah, suka dukanya di Pak Man di perbengkelan nih Pak Man, sebenarnya apa aja sih Pak Man? Kesulitan di gerak motor lah Pak Man, atau gimana gitu suka dukanya? Kalau suka duka Dulu Pak Man. duka Mungkin ownernya tuh terlalu rewel lah Pak Man. Wah, terlalu banyak gini. kalau itu kan kalau masalah dengan owner sih tidak ada masalah biasanya. Artinya kita di bengkel bekerjanya itu sesuai dengan SOP lah, artinya kita ngerjain segini harganya segini kayak gitu. Sedikit sih sebenarnya dukanya itu sedikit karena banyak senangnya karena sedari awal sudah ngomongnya tuh udah baik-baik dari awal, jadi untuk ke belakangnya itu pasti hasilnya lebih bagus gitu. Itu aja sih, artinya nggak ada dukanya, nggak ada. Banyak sukanya juga gitu. Apalagi banyak teman-teman yang dari jauh-jauh luar lah ke sini gerak motor kan gimana gitu, perikatan silaturahmi ya Pak Man. Ya itu dah, artinya enggak sampai sekarang belum ada sih kedukaan yang parah. Apalagi bengkel Sangket Motor ini banyak dipercaya oleh owner di luar, apalagi ada yang dari luar Pak Man bawa motor ke sini. Kalau yang dari luar bawa motor sini biasa sih, udah dari Bandung, Malang itu banyak. Tuh tak lihat kemarin Vespa kan nggih. Ya Vespa tuh masih sampai sekarang masih motor. Kontek-kontek kita masih tetap biasa. Itu aja. Saking percayanya kepada Pak Man Sangket dan hasilnya juga pasti lumayan bagus, dan bukan lumayan bagus, lebih tepatnya sangat bagus. Apalagi soalnya dari luar sampai ke sini bawa motor, berarti Pak Man Sangket itu sudah dipercayai kepada Pak Man sendiri gitu, oleh ownernya di luar sana ya gitu. Nah, jadi mungkin itu berbeda sedikit suka duka, dan kebanyakan suka ya Pak Man nggih. Gitu di bidang perbengkelan nih. Nah, Pak Man, jadi kita membahas ke rahasia motor kencang Pak Man. Mungkin Pak Man bisa beberkan sedikit rahasia motor kencang di Sangket tuh kayak gimana sih Pak Man? Menurut Pak Man sendiri lah gitu. Ini sebenarnya pertanyaan ini memang di bengkel-bengkel yang lain tuh pasti tak tanyain. Sebenarnya rahasia motor kencang di motor Sangketnya kayak gimana sih Pak Man? Rahasianya apa merahasianya? Harus ganti oli tiap hari gitu. Enggak sih, cuma perawatan gitu aja. Kita kan ngasih motor ke yang punya tuh misalnya bikin borap harian gitu kan udah ada datanya tuh, semuanya udah ada. Jadi kalau motornya borapnya segini larinya gitu. Kalau pengen lari motornya tuh awet ya rajin-rajin servis gitu aja sih. Kalau rahasia bikin motor kencang ya sulit sebenarnya itu, karena kalau kita terlalu fokus untuk bikin satu atau dua motor memang bisa motornya tuh kencang. Kalau Pak Man sendiri kan terpecah sebenarnya pikirannya, mikirin yang lain juga, yang ini kan banyak mikir. Kalau cuma fokus kita ke satu atau kedua motor, jadi yang sukanya dua, yang puas dua,
terus yang lain tuh bisa kecewa dia gitu loh. Ngaturnya seperti itu tuh yang susah. Berarti Pak Man harus gimana sih caranya biar balance pokoknya? Nah, itu dah biar balance saja sih semuanya, biar semua kita bisa senang bareng-bareng di bengkel gitu aja. Dengan hasilnya kita semuanya puas, ya dah cukup segitu. Dari yang punya motor juga, misalnya ada motornya yang kalah kayak gitu, tapi mereka nggak kecewa dia, karena kita tuh berdasarkan suka main motor, suka main motor, kita bikin motor itu artinya sudah pakai kesenangan, walaupun kalah kita tetap happy, kayak gitu aja sih. Kalah menang sudah biasa lah, pasti di bidang perbalapan atau perlombaan apapun kalah menang itu sudah biasa. Kalau misalnya kita yang mengalami kekalahan, kita harus pelajari sampai gimana sih menjadi yang terbaik gitu Mang. Nah jadi Pak Man mau nanya ke pembengkelan lagi nih. Nah jadi untuk saat ini Pak Man berapa ngajak karyawan nih totalnya mungkin Pak Man? Untuk total karyawan sekarang yang di bengkel itu ada 9 orang. 9 orang. Itu aja sih. 9 orang berarti semua itu udah Ya, sama Pak Man lagi, berarti bersepuluh kita kerja. Ya, bersepuluh. sama ownernya cuy ya. Karena kan Pak Man masih ikut kerja juga. Bersepuluh jadinya kerja, itu aja. Di Bisangket ini buat kalian jangan minder karena di sini pasti dilayani dengan baik karena di sini bersepuluh kan ya. Pak Mannya bukan sendiri, dan walaupun motornya datangnya 10 langsung pasti beres gitu ya. Karena di sini juga lengkap, semua bobot ada, intinya semua ada. Untuk alat-alat juga sudah lengkap memang ya. Semuanya sudah Tiang siapkan, mengikuti perkembangan juga. Karena kan kalau sekarang orang bikin motor nggak mau lama-lama, dari pengalaman dari dulu sih. Karena awalnya itu bikin motor lama. Kalau sekarang waktunya itu bisa dipersingkat, yang dulunya semisalnya seminggu, sekarang palingan bisa 3 hari itu udah aja, 2 sampai 3 hari itu udah jadi kayak gitu. Itu sih. Itu tanggapan dari Pak Man sendiri nih. Oke Pak Man, jadi sebelum mengakhiri video ini kita satu kali nih Pak Man. Siapa sih orang yang sangat berperan penting selama ini Pak Man yang sangat kagumi membuat Pak Man menjadi semangat untuk berkarya Pak Man untuk di bidang otomotif nih. Orang yang sangat berperan penting banget nih Pak Man di hidup Pak Man sendiri nih. Orang keluarga sih. Keluarga. Ya. Karena kan status yang di sini menjadi kepala keluarga. Dari saya, istri, ngajak bapak, ngajak ibu juga gitu. Jadi anak aja ada 4, istri sama bapak sama ibu. Jadi yang kerja cuma Tiang aja sekarang. Jadi, itulah orang yang sangat berperan penting, yaitu adalah orang tua. Memang semua pasti orang tua yang mendukung Pak Man ya. Gitulah Cia. Nah jadi mungkin segitu aja pembahasan Pak Man. Mungkin nggak terlalu banyak di bidang perbengkelan, kita cuman ngobrol-ngobrol santai aja bareng Pak Man. Dan terima kasih buat Pak Man sudah meluangkan waktu hari ini. Mungkin kita sangat mengganggu nih gitu, soalnya Pak Man sibuk-sibuk setting motor Cia. Nah mungkin sebelum mengakhiri video ini bisa dulu IG-nya Pak Man, IG Pak Man atau IG Sangket. Ya. Kalau IG Pak Man sendiri namanya Nyoman Sudarse. Terus untuk bengkelnya Sangket Moto Guys 22, dan YouTube-nya juga ada, YouTube-nya Sangket Moto. Udah. Nah, dan jangan lupa subscribe juga. Oh, Shopee juga, Man. Shopee Sangket Moto Guys 22 ada. Nah, jadi bisa di-follow juga di IG Pak Man Sudarse dan Sangket Moto, dan YouTube-nya juga ada. YouTube-nya tuh yang terkenal adalah Sangket Moto juga, cuy. Nah, dan Shopee juga Sangket Moto Guys 22, cuy. Nah, jadi itu sedikit beberan sedikit bareng Pak Man Sangketnya. Dan mohon maaf juga mungkin ada salah kata yang kami sebutkan bersama Pak Man juga, dan terima kasih buat Pak Man lagi. Mungkin sekian ngobrol santai kali ini, saya Inyong. Saya Nyoman. Sampai jumpa cuy.